Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Dari Rasulullah itu saya salah satunya dari guru saya Guru Walid dalam kitab Aqidatul Awam dulu, tapi saya ngajinya dulu. Itu begitu beliau bangun langsung ingat, hafal wujud tiga bakwa nazomnya, wabat falam wujud ilmarifah apa itu dia langsung ingat tidak, saya itu mimpi apa ya, dirangkai-rangkai enggak, langsung jelas apa mimpinya. Kemudian yang ketiga membekas sampai bertahun-tahun, kadang sampai berhari-hari masih membekas. Ini kalau seperti ini baru sampai boleh sowan ke mursyid atau ke ulama. Dan ketika mimpi, agar mimpi itu tidak menjadi mandorot kepada kita, wala taksus ru'yah, jangan kau ceritakan mimpimu kecuali kepada satu orang yang menjadi gurumu, kemudian yang kedua orang yang mencintaimu. Itu koyo seperti Nabi Yusuf, ceritanya hanya kepada ayahnya, tapi ayahnya jawab wala taksus ya, jangan diceritakan mimpimu. Karena apa? Ada satu, bahkan di dalam kitab hadis banyak bab ta'birur ru'ya, tafsir mimpi. Ada orang yang mimpi meminum air laut, katanya dulu Syekh Nawawi juga pernah mimpi seperti itu, tapi nggak cerita-cerita. Akhirnya jebas jadi orang alim lah. Yang satu ini cerita mau ke rumah ya ini tuh umpamanya di jalan dicegat orang, mau kemana teh, mau ke ini tuh, mau apa, saya mau cerita mimpi, nggak usah cerita mimpi sama ini tuh, saya juga bisa. Akhirnya dia duduk di pos kamling cerita mimpi minum air laut sampai habis. Lalu si orang yang di pos kamling itu bilang, ente segera bertobat karena akan sakit perut kebuk lalu meninggal dunia. Akhirnya dia kurang yakin, datang kepada Yai Nidom, saya mimpi begini. Kiainya tanya, kamu sudah cerita sama orang belum? Ya sudah, tadi di jalan. Gimana kata orang itu? Katanya saya disuruh sobat mau sakit perut. Ya benar. Akhirnya Yai Nidom ngomong sama santrinya, aslinya itu alamat dia. Kalau dia mau belajar sungguh-sungguh, kalau orang lain misal menghafal Al-Quran itu 4 tahun, dia mungkin 2 tahun sudah hafal. Orang ngapalin Alfiyah umumnya 2 tahun umpama, dia mungkin 2 bulan sudah hafal. Tapi saya mimpinya sudah diceritakan ke orang lain, maka tafsirnya ya seperti apa yang ditafsirkan yang pertama. Maka hati-hati tentang apa? Tentang mimpi itu. Jadi intinya yang paling enak ya kalau mimpi jangan ceritakan kepada orang-orang. Kenapa Bapak disangka kena setan? Kenapa? Karena banyak cerita kepada orang. Jadi orangnya kena setan, kamu cerita sama kena setan. Ceritanya kepada orang yang mengerti saja, orang alim atau orang yang mencintai kita. Mencintai kita misalnya siapa? Orang tua kita, ibu kita. Atau kalau punya guru ya guru kita yang alim, agar dia mengartikan mimpi kita, ditafsir secara benar. Ya dulu ada orang India mimpi bahwa Rasulullah memerintah dia agar meminum khamr. Asrobil khamr, minumlah khamr. Ditanya ke seluruh ulama, ternyata yang bisa menjawab cuma Syekh Taqiyuddin Al-Utsmani, itu murid andalannya Syekh Yasin yang berada di India. Katanya mimpi temu Rasulullah itu hak. Wah, tapi kok saya temu Rasulullah disuruh minum apa? Minum arak. Tanya ke semua ulama, itu bukan Rasulullah, setan itu setan. Akhirnya dia datang ke India. Ini mimpinya orang sekarang, orang zaman Syekh Yasin kan, Syekh Taqiyuddin Al-Utsmani itu ulama besar di India. Lalu Syekh Taqiyuddin ngomong, mimpimu itu benar, tapi ketika engkau bangkit antara alam sadar dan tidak sadar, setan merasuk ke dalam pikiranmu, yuwas bisubi sudurina, sehingga yang aslinya Rasulullah ngomong la tasrabil khamra, pelanya jadi hilang karena dihapus oleh apa? Oleh setan. Ini takwilnya Syekh Taqiyuddin Al-Utsmani, murid kinasihnya Syekh Yasin yang berada di India. Ini perlunya kita. Makanya sama Said Utsman Mufti Batavia, ketika engkau bermimpi ketemu Rasulullah besok bulan Ramadan padahal bulan Rejab, kamu tidak boleh
memaksakan orang lain puasa bulan Ramadan. Kamu datang kepada orang alim yang benar-benar ahli dalam ilmu takwil, kiai saya ngimpi tadi malam kok ketemu Rasulullah besok 1 Ramadan, padahal besok ini masih 1 Rajab, ya harus ditakwil. Mungkin itu maksud Rasulullah, sampean dulu sering tinggal puasa Ramadan, jadi disuruh mulai besok dikodok. Namanya ilmu apa? Takwil. Ilmu takwil, tidak boleh mengumumkan di masjid Dumeh sampean ahli ru'yah, para saudara-saudara saya telah bertemu Rasulullah, besok kita mulai apa? Puasa Ramadan. Oh, itu batal, itu pengakuannya dusta. Mimpinya sah, tapi pengakuannya adalah apa? Dusta. Sama kayak orang yang tadi keliling ulama di India, bukan di Indonesia kejadiannya. Ulama India angkat tangan, itu bukan Rasulullah, itu setan itu. Ternyata saya Taqiyuddin Al-Utsmani jawab, itu hak Rasulullah. Cuman ketika engkau antara sadar dan tidak, setan memasukkan was-was ke dalam hatimu, sehingga yang terekam di dalam hatimu, minumlah khamr, lanya menjadi terhapus dalam memori apa? Otakmu. Berarti yang hak saya dilarang minum khamr, ya saya. Nah, ini gunanya kita konsultasi. Ada lagi santri Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi dalam satu kitab, karena saya kebanyakan baca kitab jadi lupa namanya. Pokoknya ada melihat Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi dalam rupa khinzir. Khinzir itu celeng. Aku kok orang guru saya nyusun Islam Taufik rupanya kok babi. Untung dia ini murid yang benar. Dia sowan kepada Habib Abdullah bin Husain. Ya Habib Abdullah, saya bermimpi sangat gelisah melihat diri dalam wujud babi. Kata Abdullah bin Husain bin Thohir, begitulah dirimu di hadapan gurumu, karena guru itu seperti cermin. Maka coba kalau dia tanyanya ke guru lain, ente sudah dikasih petunjuk sama Allah, guru ente itu rupanya apa? Dan sudah jangan berguru lagi. Cuman kewaliannya Habib Abdullah bin Husain sudah masyhur dari masa ke masa, penyusun kitab Sulhan Tauhid. Ya guru kan memang cermin. Ketika saya jadi guru PAUD, ya saya nyanyinya balonku ada 5, masa saya suruh nyanyi Sekuntum Mawar. Walaupun saya nggak suka nyanyi, balonku ada 5, maka guru yang benar berbahasa sesuai bahasa apa muridnya. Jangan muluk-muluk malah orang nggak paham, berarti belum menjadi cermin yang jernih. Maka guru itu seperti cermin. Engkau bermimpi melihatku dalam wujud babi, berarti itulah dirimu apa sendiri. Ini perlu mimpi itu ditahu. Ada lagi yang soal, ya Habib, saya mimpi saya mengencingi mihrab masjid di Hadramaut. Saya gelisah, salah apa saya? Kata beliau, anak cucumu kelak akan menjadi imam besar di masjid Hadramaut ini. Ternyata dia melahirkan keturunannya menjadi imam di salah satu masjid di Hadramaut. Padahal mimpinya buruk, mengencingi apa? Pengimaman. Tapi artinya bagus. Maka kalau mimpi lebih baik jangan diceritakan. Kalau sudah diceritakan, wah ini dari setan itu ya. Nanti bisa jadi dari setan betulan. Jadi mimpi itu ada 3, mimpi yang hak, mimpi dari bunga tidur, dan dari setan. Yang hak ciri utamanya 3, mimpinya jelas, ketika bangun tidak merangkai-rangkai, tidak apa ya, saya ya tidak lupa sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun mimpi itu membekas. Jika jenengan mengalami seperti ini, ya silahkan Anda tanya kepada abah misalnya atau ulama yang mengerti tentang ilmu takwil atau interpretasi mimpi. Demikian.